Kalau firman-Nya yang berkata, sebab itu adalah ibadah yang sejati Tuhan. Dalam ketemukan kami pada malam ini semua adalah berkenan di hadapan, mempersembahkan hidup yang menyenangkan hatimu, mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersembahkan waktuku sebagai persembahan hidup yang khususnya bergerak kepadamu Tuhanku. Itulah ibadah sejati. Sekali lagi katakan bersembahkan, bersembahkan waktuku sebagai persembahan hidup yang kudusnya berkenan kepadamu Tuhanku. Itulah ibadah hidupku untuk menyembah, untuk melayanimu sampai aku datang menghadap kepadamu. Sampai aku datang menghadap kepadamu Tuhan. Oh, sampai aku datang menghadap kepadamu Tuhan. Aku yang ada di Asia Tenggara, Kau berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, Kau tahu apa yang kami perbuat. Kami tidak perlu menyembunyikan apapun di hadapan-Mu. Segala sesuatu terbuka di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus bekerja bagi kami bersama ini, agar kami benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau, yang melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam nama Yesus, sehingga pelayanan kami benar-benar Tuhan nikmati, agar pelayanan kami benar-benar menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan mendengarkan perkataan firman yang Tuhan bekerja atas firman ini, sehingga firman ini menjadi kehidupan kami, firman ini menjadi iman bagi kami, firman ini menjadi tindakan dan perbuatan kami, firman ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami, firman ini menjadi kesembuhan bagi tubuh-tubuh kami yang sakit, maka firman ini menjadi kemuliaan sukacita bagi kami. Roh Kudus bekerja di atas kami, beberapa turun atas kami semua sampai untuk menyampaikan perkataan-perkataan firman ini. Di dalam nama Yesus kami ucapkan salam berjaya kuasa. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kemenangan Immanuel. Salam kemenangan Immanuel. Allah beserta kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kita. Ya. Tuhan melakukan pekerjaannya memakai hidup kita. Kita ini adalah alat Tuhan. Mari katakan
saya adalah anak Tuhan untuk melakukan kehendaknya, untuk memenuhi tujuannya, dan berikan keutamaan bagi Tuhan. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara, kalau memilih tentu ada yang tersedia. Dalam pemilihan ada kategori yang Tuhan sudah tetapkan. Dan ini adalah, saudara, keputusan Tuhan untuk memilih kita. Maka kalau ada orang keberatan dengan dipilihnya kita, ya dia berurusan dengan Tuhan. Dia protes kepada Tuhan, jangan protes kepada kita. Ya, amen. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imam itu awalnya Tuhan memilih, saudara, awalnya dari anak sulung yang boleh mendekat kepada Dia. Dari mana ceritanya? Yaitu ketika Tuhan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, saudara, dengan membunuh anak sulung Mesir. Maka anak sulung ditetapkan waktu itu menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi milik pusakanya Tuhan. Tapi kemudian, saudara, ini semua bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, kadang-kadang mungkin dalam perjalanan hidup kita sangat semangat waktu lahir baru, waktu keluar dari saudara perbudakan dosa. Ya, kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Namun ketika kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan, ya, boleh dikatakan, saya katakan itu di padang gurun. Di sini kerap kali kita banyak yang tidak tahan, banyak yang harus tersingkir. Bahkan dari generasi yang keluar dari tanah yang lahir di tanah Mesir, yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang, itu hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati di padang gurun. Saudara, kemudian saudara, anak-anak seluruh Israel ini akhirnya ditolak oleh Tuhan. Dan waktu itu mereka membuat saudara tanah patung lembu emas di hadapan Tuhan, dan Tuhan begitu murka. Lalu Tuhan saudara berkasih, Tuhan berkata, siapa yang mau menegakkan kebenaranku? Lalu saudara berkasih, Tuhan bangkitlah suku Lewi. Dia mencabut pedangnya, saudara, membunuh saudara-saudara yang menyembah berhala itu. Lalu Tuhan berkata, suku Lewi menjadi milikku. Maka waktu itu ditetapkan yang menjadi imam di Israel adalah suku Lewi. Ya, suku Lewi. Ternyata suku Lewi juga tidak memenuhi tuntunan Tuhan. Suku Lewi terakhir, saudara, yang melambangkan akhir daripada masa jabatan suku Lewi adalah Yohanes Pembaptis. Waktu itu saudara berkasih Tuhan, bait suci, rumah Tuhan itu dikuasai oleh Lewi dan juga ahli Taurat, ahli Farisi. Yesus sendiri berkata, di antara yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes itu bapaknya Lewi, ibunya Lewi. Tetapi Yohanes tidak pernah ada di bait suci. Ini menunjukkan bahwa masa Lewi sudah berakhir. Dia berada di padang gurun. Dia di sana berteriak-teriak seperti katakan kitab Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Bertolaklah. Ya, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap bukit akan diratakan. Setiap tanah yang berlaku-laku akan ditimbun. Dia katakan demikian. Dia berteriak-teriak. Dan Yohanes tidak pernah ada di bait suci. Itu artinya apa? Bahwa keimaman Lewi berakhir. Kemudian masuk imamat yang baru, yaitu dari suku Yehuda. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk ke bait suci, dia membersihkan, menyucikan bait Allah. Saudara, dia mengembalikan semua meja-meja berdagang. Kenapa? Karena bait Allah sudah menjadi kepentingan ekonomi. Bait Allah sudah berubah fungsi, bukan lagi
ini, berapa harga berumur pagi ini. Tentu di mana ada perdagangan, di sana ada ketidakjujuran. Para pedagang selalu berkata, ini asli. Jadi kalau ada para pedagang di sini, jujur ya. Ya. Coba dulu jujur katakan begitu. Nih cerita pedagang saya ceritakan kepada saudara. Ada seorang saudara dari pedalaman, dia menyadap aren, tahu aren itu apa pohon buah itu ya. Lalu dibuatnya menjadi gula merah. Dan sekali seminggu turun dari kota untuk menjual gula arennya ini. Lalu saudara delegasi itu dia menjual kepada seorang pedagang, tetapi dia tidak minta uang, barter dengan beras. Ya, barter dengan beras. Lalu saudara setiap kali dia datang, saudara, dia selalu berkata, pedagang beras ini berkata begini, berapa kilo ini arenmu ini? Dia berkata 10 kilo, Pak. Lalu saudara pedagang ini pun memberikan beras saudara 10 kilo pada dia. Lalu suatu hari si pedagang beras ini pun menimbang gula aren daripada sebagainya. Begitu marahnya dia, rupanya tidak ada 10 kilo, rupanya hanya 8,5 kilo. Dia merasa ditipu. Begitu baiknya aku sama kamu, aku gak pernah nimbang lagi selama ini gula yang kau berikan padaku itu. Tapi hari ini ku timbang, cuma ku temukan 8,5 kilo. Begitu marah si bapak pedagang beras itu. Lalu si bapak ibu menjual gula merah itu berkata, Pak, gula aren ini ku timbang sesuai dengan beras yang bapak berikan kepada aku. Bapak berikan kepada aku, kata bapak itu 10 kilo. Itu ku buat ukurannya, Pak. Akhirnya dia mengaku pedagang beras. Yang nakal siapa? Pedagang beras. Karena itu juga timbangannya 10 kilo, katanya ini 10 kilo ini, Pak. Berarti siapa yang mulai kata-kata? Hati-hati kita kadang-kadang kita tuduh orang salah padahal kita. Kalau bapak-bapak di rumah selalu marah-marah itu curiga istri. Oh, udah salah di luar itu, udah buat dosa di luar rumah. Tapi imbasnya baru di sini ada yang dia supaya besok pagi saya ke rumah. Saudara kasih Tuhan, di dalam bait suci itu sudah tidak benar lagi, tidak benar lagi di situ. Hosana bagi raja. Tidak terdengar lagi di situ. Yang terdengar apa? Suara kambing, suara domba, memo. Dan pun ayam tidak menjadi salah satu persembahan di sana. Kalau tidak, ya, saudara, hanya belum 34 kan bunyinya paling lembu sesekali. Itu suara lembu. Kalau suara kerbau lain, itu kerbau. Jadi kalau suara mengueng, itu kerbau. Ngambek itu kambing. Maka kalau ada pelayan ngambek itu kambing. Ini pastikan kita bukan menjadi pelayan seperti ini. Disuruh ya. Kalau kita kira sesuatu ada berat ya kita ngomong aja langsung. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia selain melayani Tuhan.
masih mengambil. Kenapa? Saudara, kita sedang diubah di dalam keberkahan. Saudara, tubuh jasmani ini belum mengalami keletihan. Belum sudah. Secara jasmani, non-stop kami ini. Mulai hari Minggu kan saya melayani. Hari Senin pagi terbang ke sini. Lalu saya berdasar Tuhan bersentuh satu kecapean di hari tubuh saya ke bandara. Lalu bawa saya sudah ke Perawang. Ya, di Perawang sudah melayani sampai jam malam. Pulang jam 3 pagi. Baru besok paginya, besok pagi. Makanya sudah pergi lagi ke mana? Besok buat kamu segala nggak di sekolah. Lalu saudara di situ kita akan melayani saudara berikan sini ya. Kemudian saudara yang berangkat lagi dari yang mulia yang pulang sampai di sini. Kita sedang begini kemudian kami saudara lalu harus melayani. Atau yang benar sama saya. Yang benar ya. Saya tahu saudara, dia begitu lelah matanya harus terbuka sudah selama setiap ini. Saya tertidur. Saya ingat cuma itu dia melihat rupanya orang tuh berbuka. Ini saya saudara, tidak ada kebahagiaan selain melayani Tuhan. Tidak ada kebahagiaan selain melayani Tuhan. Maka jadikan melayani menjadi kebahagiaan, jangan menjadi suntuk-suntuk. Jadi jiwa ke sana. Saudara, sebelum dari itu kita akan disesali. Itu nggak saudara akan disesali ya. Orang-orang yang tidak pernah disesali. Ada orang salah menyesal aku kenal kau dari bersama kita. Entah karena gimana lagi kita ini sampai orang itu menyesal mengenal kita. Biar orang berkata aku beruntung mengenal. Haleluya. Orang-orang beruntung mengenal kita. Andai kata aku kenal kau, aku kemana lagi? Bagus. Berarti hidupnya kita bawa kita yang benar. Jangan orang berkata setelah kenal kau hancur. Dan kamu yang berdoa yang bekerja setelah kau kelak-kelak janganlah begitu. Kau kelak puas. Nah, setelah masa imam itu berakhir, datanglah Yesus. Setelah dia tidak dari suku Yehuda. Maka kalau dikatakan di kitab Ibrani itu, imamat itu sudah berubah. Amin. Jadi setelah kalau dikatakan lagi orang masih ngaku, kami ini suku Lewi. Dan itu sudah dipakai sekarang. Yang dipakai itu imamat yang kerajaan ini. Siapa yang pakai kerajaan ini? Kita. Ya? Imam yang memiliki otoritas kerajaan. Jadi kita itu kan sebarang imam. Kalau imam itu ya imam, kerajaan raja. Nah, dan dua jabatan ini diberikan penghormatan oleh Tuhan, penghormatan yang berbeda. Tetapi di dalam Yesus penghormatan ini akan disatukan. Diberikan kepada kita ini dikatakan double porsi, penghormatan dua kali ganda. Kita memiliki urapan raja, kita juga memiliki urapan imam. Maka kita adalah imamat yang haleluya. Imamat yang memiliki otoritas kerajaan. Dan setelah otoritas kita menjadi imamat yang memiliki otoritas kerajaan yang punya areal pemerintahan, punya areal pernyataan kuasa Tuhan. Tuhan serahkan pekan baru kepada kita. Maka di pekan baru ini kita harus menyatakan kuasa Tuhan. Kerajaan Tuhan harus dibangun di sini. Haleluya. Kita tak usah takut, tak usah gentar dengan apapun. Ya, judul kita hari ini
runtuhkan gunung-gunung. Tadi saya cari gunung di Pekanbaru dan ternyata kalau ke Jogja saudara datang, ya, saudara akan bisa melihat gunung di sana, gunung Merapi, gunung Kidul. Ya, waktu masa-masa gunung Kidul meletus, gunung Kidul, gunung Merapi itu gunung paling aktif di dunia. Dia terus setelah aktif, lalu muntah-muntah gitu. Itu saya suka doang, kau nggak bisa muntah semua ya, muntah pelan-pelan aja. Jangan macam-macam, nggak boleh sakit perut benar-benar. Kamu udah lihat waktu dia hidup Sentul, mobil ganti warna. Saya tahu saya hijaunya mobil rumahnya, jadi yang Merapi. Jalan raya itu tertimbun sekitar 5 cm. Di mana-mana debu, tersisa sekali. Ya, tersisa sekali. Nah, saya kasih Tuhan, jadi kita bisa melihat gunung di sana. Dan tanda gunung itu di mana? Di utara katanya, di utaranya Jogja. Dan kalau kita datang ke Jogja, kita bertanya, Mas, ini mana yang kamu jalan ke utara mentok ke selatan, ke sini ke selatan lagi. Enggak, utara terus mulon gitu. Utara di mana? Mulon ini. Habis aku jalan, ayo lagi, Mas main, terus Mas, utara. Mana utara? Gunung itu di utara, itu tandanya. Dia berada gunung utara. Nah, sekarang dari kasih Tuhan, ya, menemukan gunung-gunung. Ya, kita ini mamanya raja nih, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah. Supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang besar. Jangan pernah berkata Tuhan kita kecil. Jangan pernah berkata dan pernah menganggap bahwa sekarang lebih kecil yang lain. Tidak. Kita punya otoritas kerajaan. Iman yang memiliki otoritas kerajaan. Pelayan-pelayan yang memiliki otoritas kerajaan. Haleluya. Amin. Nah, saudara berkasih Tuhan, bagaimana kita menjalankan otoritas kita ini? Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-16, saya baca 18-19, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan malam maut tidak menguasainya. Kepada kau akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dikatakan dan aku ini berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Bagaimana ini bisa terjadi pengaku? Kata-kata ini datang kepada Petrus. Sesungguhnya pertama sekali Yesus berkata, kata orang, siapakah aku ini? Kata orang. Lalu mereka sampaikanlah kepada Yesus apa kata orang tentang Yesus. Ada yang mengatakan salah satu dari nabi-nabi yang telah gugur bangkit kembali. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan ini. Kata orang itu banyak. Lalu Yesus berkata, apa katamu? Jangan seperti orang buta. Dia nyanyi, burung nuri kata orang, terbang tinggi kata orang, nuri kata orang, terbang tinggi kata orang, nuri kata orang, terbang tinggi kata orang, nuri kata orang, terbang tinggi kata orang. Kata saudara, kamu tadi nyanyi, nuri kata orang, terbang tinggi kata orang. Wah, aku ini buta. Aku tidak tahu burung nuri seperti apa. Aku tidak pernah kenal dia. Kenalan juga tidak pernah. Dia terbang tinggi tidak pernah dia. Aku ini buta. Maka kata orang burung nuri, katakan burung nuri kata orang. Terbang tinggi kata orang itu. Jadi orang
Tuhan di dalam hidupnya, gak kuat dia ikut Tuhan. Dia hanya ikut-ikutan. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, kita akan nyanyi begini: mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Itu kalau orang yang ketemu Yesus. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walaupun susah tetap ku ikut, walau menderita tetap ku ikut. Itu kan ketemu Tuhan. Tapi kalau cuma orang yang ikutan, ini begini: ikut-ikutan keputusanku, ikut-ikutan keputusanku. Atau nyanyian Jepang sana, ada angin barat bertiup barat, ada angin timur bertiup maka kali ini hamba Tuhan bukan hamba Tuhan yang ikut-ikutan. Hamba Tuhan memiliki dasar untuk berdiri atas kebenaran. Haleluya. Ya. Lahirnya Immanuel ini jadi Immanuel itu dari hamba-hamba Tuhan yang gak mau digoncang kakinya dari rumah. Haleluya. Bukan karena dendam, bukan karena marah. Kalau karena dendam ini kuat, masuk neraka. Tapi ini enggak, karena kita mau berdiri atas kebenaran firman. Dan orang yang mau berdiri atas kebenaran firman tidak peduli bagaimana penderitaan akan datang dari yang berdiri. Yang berdiri atas haleluya. Amin. Dan kami bukan orang yang ikut-ikutan yang populer. Kami pilih di jalan yang tidak populer. Saudara kasih Tuhan, kami harus berjuang untuk memulai sesuatu, sesuatu yang baru untuk mempertahankan dasar. Ini firman Tuhan. Kami tidak akan sedang keluar dari firman. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ikut Yesus itu adalah jangan kita bimbang. Melayani Tuhan kita jangan bimbang, jangan ragu. Haleluya. Amin. Ya. Kalau kondisi begini, kita ingin duduk waktu sendiri, itu yang beliau. Waktu kita sendiri, baru kelihatan nanti. Datang tekanan, datang tantangan, datang godaan, kita mau pilih yang mana? Kadang-kadang berkata, pertama mengatakan mana? Bingung. Orang yang punya kebenaran gak bingung. Betul atau tidak? Maka kalau ada pendeta mengatakan dia bingung, jangan ikuti pendeta yang bingung. Kalau pendeta ajar bingung, apalagi saudara. Itu kan ada, saya dengar cuma lucu gitu. Jadi adalah orang duduk di kedai sambil minum kopi, sambil merokok. Yang datang seorang pendeta yang sedang cari gereja mau tempat di mana dia berkhotbah. Dia bingung bermuter-muter kemana. Bermuter-muter gereja. Lalu sidang dari kedua dia bertanya, dia kedua. Kalau sore dia kedua, pagi kopi. Lalu bertanya, saya tanya dulu, di mana ya gereja ini? Sebutnya apa gereja? Oh, di sana. Oh, kemana? Nanti saya yang khotbah di situ. Pendeta ini, begitu ya? Udah, aku juga sekaligus dari bawah. Itu dari mereka. Lalu bapak ini bertanya di tengah jalan, pendeta, apa yang bapak nanti? Ya, baru nanti jalan di surga. Demikianlah ini sebab yang mau mengatakan jalan ke gereja aja dia nggak tahu. Lalu datanglah bapak ini
cara melayani, tapi saya sendiri bingung. Kerjakan ini kan dari suruh Pak, kebal, kita melayani juga. Ya jangan sampai seperti itu. Lalu nanti jiwa yang kedua saudara Tuhan itu sama jiwa lain. Saya bikin itu sudah tapi ya udah harus sepatu. Tidak boleh begitu. Nanti antara jiwa itu ada aja gitu, belajar. Hilang satu jiwa lain. Kalau semua kita begitu, semua nanti hilang. Lama-lama tidak begitu. Nah, sekarang awalnya adalah ketika saya berkasih tulis, bertanya siapa kamu ini? Lalu Petrus memberikan jawaban dari Petrus pun, apa katamu mengenai aku, tentang aku? Lalu Petrus bagi sebagai juru bicara. Ini berkata, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Haleluya. Saya dikatakan Yesus, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Engkau bukan karena duduk di sekolah teologi maka kau mengenal Tuhan, bukan karena duduk engkau di sekolah-sekolah Alkitab maka kau mengenal Tuhan, tapi karena Tuhan bicara kepadamu. Tuhan menyatakan Yesus itu kepadamu. Apakah saudara pikir dengan makin tingginya teologi orang makin kenal Tuhan? Saya temukan saya punya sahabat-sahabat, saya punya gelar yang banyak tentang saya dulu, tapi rata-rata itu berada. Bagaimana manusia mempelajari mencinta? Ya, kita sedang mengupas-ngupas tentang Tuhan. Lama-lama hantu yang datang. Nah, mulai sesat. Ya, sekarang maka kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita harus tahu siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Maka dikatakan dalam surat Efesus pasal yang keempat, Dia memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik gembala-gembala, pengajar-pengajar. Ya, pendidik kita ingin apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi katakan sana, agar kita mencapai kesatuan iman, pengenalan yang benar tentang Yesus. Kita harus mengenal Yesus yang sesungguhnya. Haleluya. Mengenal Dia secara pribadi. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, saya dalam hidup ini, saudara, awalnya kan saya menjadi hamba Tuhan ini bukan latar belakang teolog. Saya latar belakang dari sini. Saya berdikasi Tuhan mengambil tugas untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, saya takut salah. Saya takut apa yang saya ajarkan menyimpang dari firman Tuhan. Saya takut, tapi Tuhan katakan saya menjadi nabi-nabi malas atau menyesal. Saya tidak mau. Maka saya selalu bertanya kepada Tuhan dalam doa saya dan berseru saya, Tuhan, jangan sampai salah. Apa arti firman ini? Apa arti firman ini? Apa arti firman ini? Saya berkasih Tuhan berkenan saya itu muncul secara nyanyian di hati saya. Lalu ku dekat dengan hatimu, lalu ku dalam denyut jantungmu, biar ku tahu apa yang menyenangkanmu. Ya Tuhan, ku rindu harimu, ku rindu mengenalmu, ku rindu hadiratmu, ku rindu menyembahmu. Taruh kalau boleh, taruh aku dekat dengan hatimu, taruh aku berada dalam denyut jantungmu. Ketika jantungmu berdenyut, aku tahu apa itu. Sampai seperti itu saudara keinginan saya, keinginan saya kepada Tuhan. Dan saudara boleh kasih Tuhan, memang kita harus memahami hati Tuhan. Tapi kadang-kadang kita harus memahami hati kita, dan kita paksa Tuhan memahami hati kita. Tuhan tahu apa isi hati kita.
dosa. Tuhan mengenal kita dengan baik. Tapi adakah kita peduli dengan isi hati Tuhan? Pedulikah kita dengan kemauan Tuhan? Kita katakan kita melayani Tuhan, tapi yang kita buat adalah apa yang kita mau. Dan Tuhan katakan, aku gak kenal kamu, aku gak pernah menikmati kamu, aku gak pernah mencicipi yang kau buat. Jangan sampai Tuhan katakan dulu. Kenapa yang kita mau, yang kita lakukan apa yang menyenangkan hati kita? Kita sangka itu untuk Tuhan, sebenarnya tidak. Nah, saudaraku, lalu setelah ketika Petrus mendapatkan pengakuan ini, dan Yesus berkata melanjutkan kepadanya, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Petra, batu karang yang teguh. Setelah Simon itu ilalang, dihembus angin goyang. Tapi sekarang dia berubah jadi Petra, batu karang yang dihempas ombak pun tidak pecah. Di mereka sebelum bakar matahari juga tidak pecah. Dia begitu teguh. Engkau adalah Petra, batu karang. Di atas pengakuan seperti Petra tadi, di atas pengakuan seperti Petrus tadi, aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak bisa menguasai. Haleluya. Dan bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sampai pada pintu alam maut tidak menguasainya, kepadamu kuberikan kunci. Haleluya. Kepada Petrus, kepada orang-orang yang memiliki pengakuan seperti pengakuan Petrus yang langsung datang dari Bapa, bukan dari apa kata orang, bukan dari kita pelajar-pelajar indah, dari apa kata Tuhan. Haleluya. Maka di atas orang-orang seperti ini Tuhan membangun gerejanya. Gereja ini tak akan punah sampai dia datang. Haleluya. Gereja Emmanuel akan tetap ada sampai hari Yesus datang, sampai pengangkatan itu terjadi. Bahkan gereja ini akan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Haleluya. Siapa yang mengerjakannya? Kita yang mengerjakannya. Maka mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dan topang kepada kita di sini. Hari ini bersama dengan ibu. Dukung mereka untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Ada mereka di sini Tuhan, pekerjaan Tuhan ini akan melebar. Amin. Akan seluruh prosok-prosok beliau yang akan dimasuki. Siapa yang memasukinya? Siapa yang memasukinya? Kau takut? Siapa yang memasukinya? Cepatlah. Siapa yang memasukinya? Siap, saya. Kalau katakan gitu, siap, saya, siap, ini bicara. Tidak kata. Siapa yang memasukinya? Siapa yang memasukinya? Saya. Cepat. Siapa yang mancing? Kalau mancing itu cuma ikut-ikut. Seru. Itu pasti kan bunyi. Cerita. Saya pernah mancing dulu sudah di area apa? Saya orang yang tidak mancing karena salah. Kalau kami makan ini kan susah banget. Pertama sekali bisa kali bajunya itu rupanya arwahnya kalau mau itu tapi jangan pura-pura kita angkat berat yang
atas kita. Ini pelayanan kita. Amin. Mengikat dan melepaskan. Jangan lepaskan setan, haleluya. Ya, lepaskan perkara-perkara kamu, lepaskan hujan keselamatan, hujan pertobatan untuk seluruh masyarakat yang di dalam nama Yesus. Aku kita sedang menyaksikan roh jahat juga dalam nama ikat aku yang menghalangi jiwa bertobat. Ku ikat aku, ikat musuh lagi. Gimana dia? Karena kalau polisi tidur ketemu nggak bisa dia kontak. Polisi tidur di bawah portal lagi. Aduh, gimana? Nah, sekarang boleh kasih Tuhan, ya. Dan dikatakan ini saudara kita memiliki otoritas, amin. Haleluya. Sekarang menentukan dulu. Saya ambil satu ayat dari kitab Zakaria, 2 ayat, Pak. 3 ayat, Pak. Zakaria pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Maka berbicara ia kata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh firman Tuhan semesta alam. Yaitu dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau akan jadi tanah rata dan dia akan mengangkat batu utama. Semua orang bersorak, bagus sekali batu itu. Dikatakan, siapa engkau gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau akan menjadi tanah rata. Siapa kau gunung yang besar di depan gereja kemenangan iman Immanuel, engkau akan menjadi tanah rata. Siapa kau gunung yang besar di depan gereja kemenangan iman Immanuel, engkau akan menjadi tanah rata. Gunung itu tidak bicara gunung yang sesungguhnya. Itu bicara tembakan. Itu bicara raksasa-raksasa di alam roh yang sedang menghalangi pelayanan kita, yang ingin menghentikan pelayanan kita. Dan dia dikatakan, siapa kau gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel, di hadapan umat Tuhan, di hadapan para pelayan Tuhan, engkau akan menjadi tanah rata. Amin. 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 Di hadapan Zerubabel, di hadapan umat Tuhan, di hadapan anak-anak Tuhan, di hadapan para hamba Tuhan, di hadapan para pelayan-pelayan Tuhan, engkau akan menjadi tanah rata. Itu yang katakan, adakah gunung-gunung di hadapanmu saat ini? Di hadapanmu, semua gunung itu akan menjadi tanah rata. Haleluya. 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 Matius 17:20, dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 21:21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepada sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang aku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terdampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Dengar saudara, jangan pernah bicara tentang gunung. Kalau saya kata begini, Yogyakarta di utaranya terletak satu gunung besar namanya Gunung Merapi. Tingginya 2.840 meter. Lalu saudara kasih Tuhan meletus tahun sekian, korban yang diakibatkan itu saudara sekian ribu jiwa, sekian jiwa. Saya sedang bicara tentang gunung. Maka jangan pernah bicara tentang gunung, bicara kepada gunung. Bicara tentang dengan bicara kepada itu berbeda. Haleluya. Haleluya. Sekarang mereka simpan berapa kali orang bicara diberitakan tentang dia. Orang ini kita akan menyaksikan pertandingan tinju kelas berat. Ya,
yang beratnya 20 kilo itu ringan. Lalu petinju ini orang kelahiran kasih nama. Nah, sudah berkasih Tuhan ya. Skor bertanding sekian dikasih tahu tentang dia. Jangkauan sekian sentimeter. Nah, sudah dikasih tahu semuanya tentang dia. Itu tentang. Bahkan diberitahu rekor bertarung. Itu saya pegang 40 kali bertarung, 40 kali menang, semua dengan kau. Lawan pun mendengarkan ini kaget sedikit. 40 kali menang, 40 kali bertanding, 40 kali menang, semua dengan kau. Dan kaunya selalu pada ronde pertama. Gawat ini kan gitu kan. Karena itu cara tentang. Haleluya. Maka kerap kali para petinju bertarung itu berkata, besok bukan pasca orang. Mereka saling berkatakan sebenarnya berkatakan menang, tapi kadang-kadang itu kesombongan. Sama kan seperti itu dia. Kepada hadapilah aku akan menjadikan engkau dikatakan menjadi makanan burung-burung di udara. Lalu saudara, Daud juga datang. Engkau menghadapi aku dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang. Aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan tentang seluruh tentara Filistin. Aku akan memberikan mayatmu jadi makanan bagi burung-burung di udara dan bagi binatang-binatang Tuhan. Sepertinya sama-sama perkataan presiden bagi kubu masing-masing. Tapi siapa yang akan menang? Ya, menggunakan Tuhan. Haleluya. Maka kalau ada gertakan iblis, jangan pernah saudara mundur. Amin. Karena iblis dalam membuat apa yang dikerjakan itu nyata sekali di dalam. Maka jangan kita tawarkan, jangan kita mundur. Sebab Tuhan kita, walau dia tidak kelihatan, tapi kemenangannya itu pasti. Jangan pernah bicara tentang gunung. Kalau saya berkata sakit hati, penyakit ini, kita bicara tentang. Dan bangga pula kita berkata, udah puja lagi 7 dokter bingung. Kita sekarang bukan pergi kepada dokter mati, dokter yang hidup, tapi dokter yang mati di kuburan. Bukan para dia bisa dokter. Lalu akan apa? Nah, sebenarnya kasih Tuhan, jangan bicara lagi tentang. Bicara kepada. Aku berkata kepada bingung. Bicara kepada berhenti. Haleluya. Apa polisi lalu lintas itu? Kalau betul menyebut truk yang besar, dia bicara tentang truk. Ada sebuah truk besar sekali, supirnya serang, sama sekali. Kalau bicara itu, langsung pergi. Betul? Berusaha kali truk ini. Gua buruan lah. Bang-bang orang Muslim. Supirnya gemuk sangat berjenggot. Ya begitu dia. Dia nggak peduli sebesar apa truknya. Dia nggak peduli seseram apa supirnya. Dia pakai baju polisinya. Jangan pula kita pakai baju batik. Jelas ini sekarang kau. Sejak kapan polisi lebih terjadi Dimas? Dia pakai patrihutnya. Kecil pun polisi dikurus karena tak makan 3 minggu. Sekali pergi dia berhenti itu sampai aku berkata saudara, dikatakan saya dikasih Tuhan, jangan bicara, berkatalah kepada bumi ini. Apa maksud kita berkata kepada tidak bisa berkata dalam Yesus. Amin. Haleluya. 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 Kenapa kita punya
Hakim-Hakim 13:4-5. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur dan minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab setiap dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini ibunya. Ibunya sudah dikasih Tuhan istri Manoah, ya, ayah daripada Simpson itu kan, Noah. Yang katakan Manoah, bukan. Karena salah bisa Manoah, Pak, udah kata. Nah, dikatakan begini kepada ibunya, berarti kan ibu yang melahirkan, berarti kan yang melahirkannya harus menjaga diri. Oleh sebab itu pelihara dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Ini akan melahirkan. Kita ini akan melahirkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pelayanan kita akan melahirkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Maka pelayanan kita jangan pelayanan najis. Pelayan-pelayan jangan najis. Pelayan-pelayan harus menjaga kekudusan. Haleluya. Haleluya. Gereja Kemenangan Iman Immanuel harus kudus. Amin. Kita harus jaga kekudusan gereja Tuhan ini. Kita harus jaga kekudusan umat Tuhan. Maka untuk menjaga kekudusan umat Tuhan, gembalanya harus kudus, pelayan-pelayannya harus kudus, maka jemaatnya juga kudus. Tapi kalau kekudusan tidak kita jaga, kita tidak diterima Tuhan. Saya dikatakan di sini kepada ibunya Simpson ini yang melahirkan Simpson, jangan minum anggur. Anggur itu sesuatu yang memabukkan, dan biasanya warnanya merah, menarik sekali. Jangan sampai kasih Tuhan kita dimabukkan oleh apapun. Jangan kita tertarik lagi kepada hal-hal yang duniawi. Janganlah kita tertarik kepada hal-hal yang duniawi, sehingga kita saking inginnya kita tentang itu, kita sampai mabuk, lupa berdoa, lupa memuji Tuhan, lupa kita seorang anak Tuhan, hanya karena mengejar sesuatu yang memabukkan kita. Kadang-kadang orang melayani orang yang jatuh cinta sangat repot. Yang muda, saya menghadapi banyak anak-anak muda, setelah mereka sendiri sudah jatuh cinta, susah diurus. Maka seperti menyanyikan cinta sama cinta tak peduli orang tua. Susah itu diurus. Gembala pun kadang-kadang tidak benar. Kepala kan di situ. Lebih baik dia pindah gereja daripada mendengar suara gembalanya. Kalau dulu akalnya dia itu kini dikenalnya si Baluha. Kita baru nggak bisa kita yang ini rasanya kita apa kan kita yang jalan hidup ya, memang kita yang jalan hidup ini semua perjalanan, bukan sebuah pembelian. Saya baru berkata Anda ini bisa lalu dan mantap. Ada lagi tren demi cinta kepada guruku yang
demi cintaku pada Yesus. Tersalib ku ikut denganmu, walau harus sangkal diri dan pikul salib. Daripada yang lain. Bapak ini mau itu hanya contoh-contoh. Karena tidak saya dari sana soalnya tempat nyanyi gitu. Itu bukan berarti mari kita mengenal Tuhan segala. Kita naikkan pujian kita demi cinta Tuhan. Nah, saudara, tadi katakan jangan minum anggur. Anggur itu mau mabuk. Kalau setelah mabuk muncul apa hawa nafsu. Ya, kalau orang udah dikuasai nafsu, susah baginya memilih hidup dalam kebenaran. Makanya kita jangan mabuk anggur, penuhlah kita dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menolong Roh Kudus? Tiap-tiap hari kita harus berdoa. Tiap-tiap hari kita harus menang menyembah Tuhan, menang berdoa, menang bersekutu. Jangan cuma baru pagi-pagi lupa tahu. Di tempat tidur di berdoa ya, masih di situ. Kalau mau berdoa itu rapi, cuci muka dulu, sikat gigi, basahin rambut sedikit, sisiran, colok. Saya kalau berdoa pagi itu mesti rapi, karena saya tidak berurusan dengan tukang parkir. Saya berurusan dengan raja dengan saudara-saudara. Haleluya. Ya, kalau saudara mereka kasih Tuhan berpendek lagi. Soal kasih Tuhan. Betul atau tidak? Coba kalau bisa menghadap personalnya dengan cara itu, sudah kau boleh berbuat. Rakyat yang berarti. Haleluya. Kalau boleh saudara, air mata sama rambut itu. Yang boleh di situ. Ya. Orang dikatakan minuman yang memabukkan, dan kita mabuk. Jangan mulai begini lagi. Kalau bukan yang dimabukkan dunia ini, silakan bekerja tapi jangan mabuk ini. Silakan bekerja tapi jangan cinta uang. Amin. Kembangkan talenta saudara. Ini tidak bicara tentang uang. Ini bicara tentang tanggung jawab kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. 1, 2, 5 harus dikembangkan. Tapi bukan untuk memiliki dunia, untuk memiliki kerajaan surga. Kembangkan talentamu, kembangkan kemampuanmu, kembangkan semua yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, jangan kita selalu kembangkan, tapi kita jadi terlelap, jadi mabuk kita oleh nikmatnya, keuntungan materi. Jangan juga jadi mabuk di situ. Kita yang Tuhan, pelayan Tuhan seorang yang dapat menguasai diri dengan baik. Dan kita tidak dikuasai dunia ini. Kapan pelayanan menentukan kita? Siap. Amin. Amin. Nah, kita harus jadi berkat, saudara. Jadi katakan semua itu akan mengandung. Kita ini akan mengandung, melahirkan jiwa-jiwa. Jangan kita najis. Haleluya. Ya, udah dijaga ibunya Simpson pembimbingnya. Lihat kelakuan Simpson di rumahnya. Seperti apa?
tidak minum anggur, tidak minum minuman yang memabukkan, tidak juga makan daripada apa yang haram. Tapi dia kemudian hidupnya seperti itu. Padahal dia udah janji. Kita akan jaga hidup kita menjadi teladan bagi jiwa-jiwa. Kenapa hidup jiwa-jiwa itu selepas ini koneka? Iya. Bagaimana kita juga neko-neko duluan? Neko pantat tidak, jiwa ganti. Saudara cobalah bohong-bohong di mata kita. Besok baru bohong jiwa kita. Kak, begini. Aku sedikit dia, aku ada acara. Ada dulu mau untuk semua orang boleh, dari sini. Coba kita on. Siapa di sini yang pernah udah tiga KKS gara-gara tayangan drama Korea? Gak ya? Gak ya? Nanti kamu belajar. Ya, karena saudara kita kan dikatakan kepada ibu Nasir, dia akan melahirkan seorang yang akan menjadi Nazir. Nazir ini satu pengertian dipisahkan, ya, untuk satu tugasnya Tuhan. Dipisahkan, saya juga dipisahkan. Hampir sama ini katanya dengan Farisi. Farisi itu dipisahkan untuk belajar kitab Taurat, dikhususkan, dispesialkan. Kita ini juga dipilih spesial. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-15 dan 16 katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita, berarti kita spesial di mata Tuhan. Dia katakan saya ini spesial di mata Tuhan. Karena saya spesial di mata Tuhan, maka saya jaga hidup saya. Untuk tidak mabuk dengan apapun di dunia ini. Untuk tidak menajiskan diri saya dengan hal apapun di dunia ini. Saya jaga hidup saya. Haleluya. Aku bangun begitu lagi. Yang seperti ini, kalau kita bangun dipilih Tuhan, diususkan Tuhan, dia kurang menjaga hidupnya. Jadi jangan karena kita dipilih Tuhan, kita nggak jaga hidup kita lagi. Ya, kita harus jaga. Jangan sembrono kita hidup. Haleluya. Kita berdoa. Dalam manusia kuasa kegelapan, roh jahat, setan penipu, kecelakaan, mau didik manusia, sumpah serapah kutuk sampai virus corona virus. Di dalam nama Yesus, nyako tidak menjawab kami dalam nama Yesus. Rampok tidak pergi dalam nama Yesus. Pencopet pencuri tidak menjawab dalam nama Yesus. Lalu sekarang kita naik motor Pak. Ini berdua. Itu namanya nantang itu. Udah tahu saya kasih bahas. Merasa sangat virus seperti tidak boleh siapa makanan ini. Kalau makan aku tidak bisa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setelah bermakan agak lagi. Tapi kalau dari luar, ini namanya mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan, Tuhan menjadi beda sakit perut, maka orang tidak terpercaya. Lalu sebaiknya kita mencari lagi, kita minta mencari Tuhan, kan? Dan kita tahu kepada Pak, kenapa kau minta Tuhan? Gara-gara aku makan masih basi kan? Bisa kalau kemana tahu aku mati harus. Yang kau cari itu kematian. Jangan begitu ya. Jangan coba. Maka kita kalau sudah menjadi anak Tuhan, kita ini bukan berarti kebal.
agenda. Terus nanti dimulai kan. Kami sebut nama dia juga banyak pemilihan di Universitas Pemilihan. Terus mereka tahu saya terus apa. Di situ nanti berpuji aja pernah kutilangan itu. Bang. Kesananya banci. Aman. Kalau dari SMA pun kita pulang, kalau ada media kan, ada media yang tahu jalan ya, media langsung kita lewat. Tapi kalau saya dulu kan posnya di sini di Jalan Baru. Nah, setelah boleh kasih Tuhan, saya lewat situ sudah boleh kasih Tuhan, selalu digoda. Apa mau yang malam saya lewat situ? Enggak, berbulan-bulan. Hanya berbeda. Iya, saya menghindar nggak mau lewat situ. Dia lebih jauh sedikit. Tapi jangan lewat di sini. Mereka katakan karena sudah masa satu ini. Berbagai orang yang sebenarnya Taurat Tuhan yang berkenalis diantar, yang tidak duduk kumpulan kecemooh, yang tidak berdiri di jalan orang. Jangan berdiri di situ. Di Jogja ada tempat-tempat berbahaya. Tapi saya katakan sama anak gadis di Jogja, jangan pernah manggal di situ. Ditawar orang. Tarik-tariknya. Kenapa? Karena itu memang arealnya. Maka kita jangan salah berdiri. Haleluya. Jangan salah kita berdiri. Kita harus berdiri pada tempat yang jelas, yang benar. Berdirilah anak Tuhan sebagai anak Tuhan di tempat yang benar. Kecuali kalau Tuhan suruh kita berdiri di situ. Nanti kita yang berdiri. Pelayan di komisi besar. Gimana kau itu? Aku saya dilihat. Ada hal yang sama. Untuk biru. Lalu saya katakan aku sama mobil. Jangan kau ke situ bahaya katakan. Kau nanti yang dilayani, bukan kau yang bayar. Aku sakit juga iya kawan. Jadi itu kalau sampai itu kita pasal saya selesaikan di sini. Mana sebelumnya? Kalau tahu katakan 125 ya. Saudara kasih Tuhan, jangan paksakan diri saudara untuk selalu berada di area-area yang tidak pantas kita berada. Haleluya. Haleluya. Anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan ada di gereja itu pantas. Jangan pula sampai jari kita. Karena saya kan junjungan tinggi jaya. Kalau yang miskin berjaya di saya, sebut nama saya masih diminta Allah. Nah, saudara, ya, jadi kamu ngerti? Ya, miskin. Gimana? Oh, yang ke dalam. Ada apa? Ini, harus hari ini mana? Ada cari di gereja. Saya berjujur. Ada. Jangan sampai orang ngomong di sana itu. Haleluya. Jangan sampai. Ini saudara istri daripada Manoah namanya Samson ini, dia jadi hidupnya. Tapi Samson pun menjadi hidup. Berarti ya, kita akan jiwa-jiwa. Kita udah jaga hidup kita sebaik mungkin. Tapi orang yang akan kita layani tak jauh itu. Haleluya. Jadi contohnya kita, Samson ini hidup sembarangan, hidup semuanya, hidup sesuai. Nah, bagaimana jiwa-jiwa supaya hidup sesuai? Kita harus menjadi terang. Ya, makin menjadi terang, bercahaya. Amin. Dikatakan satu, dia mereka melihat, sedang dikatakan agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa Saudara. Dia yang lihat hidup kita ini. Saudara, hidup ini harus dilihat. Saudara jangan salah mengagumi penghamba yang itu, yang tak pernah sudah tahu bagaimana hidup, yang hanya pintar ngomong. Kalau melihat penghamba gini mulai seperti apa itu? Tentu kepala saudara bisa kita lihat bagaimana mereka hidup. Ada yang harus saudara datang ke sana, ya kan? Boleh datang, nanti kita harus hidup kayak begini. Ya saudara, terbuka. Haleluya. Terbuka hidup ini. Apa kita menjadi berkat atau tidak? Saudara mereka sih, maka itu yang harus jaga.
Tapi kalau kita baca teks sebelumnya, tidak ada ini marhaletnya dia sama si Dina. Marhaletnya dia sama si Ira. Dan ternyata kalau saudara jangan sampai nanti pemimpin harus repot ngurusi saudara. Gara-gara salah marhalet aneh-aneh. Gara-gara saudara bergaul dengan tak benar. Gara-gara saudara hidup tak benar. Dicari dasar kenapa? Para pemimpin Tuhan biasa punya tanggung jawab. Beban moral adalah. Makanya kita dicari kalau tak kelihatan. Makanya kita ditujuin kalau tak ada apa. Kenapa? Tanggung jawab moral kepada Tuhan. Haleluya. Itu nggak mudah. Kadang-kadang para pemimpin Tuhan ini bisa nggak tidur di diri kita. Haleluya. Begitu aja kita tak datang 2 kali 3 kali. Kemana dia? Dicobanya sering putus anak Tuhan yang lain depan menjatuh kita mencari kita. Tak juga berhasil. Saya pikir dari pikiran kita ini. Haleluya. Ini Simpson hidup dengan saudara. Membiarkan hidupnya begitu saja. Yang menganggap dirinya bisa terus lolos. Sampai bocor rahasianya sama sekali tidak. Dan yang lain lalu ditahan. So, masyarakat iya. Katanya apa saya usah. Juga. Karena setelah korban saya tahu. Sebenarnya itu produk agama itu. Asal dulu ketek. Itu dulu ketek enak. Memang itu. Pas itu Pak, mau tidak mau, pasti kita terlihat dari kita. Makanya muncul sama saya sama satu. Cuma kan kita tidak pernah marah tentang itu. Main bisa. Kalau jam sudah bilang. Nah, akhirnya kita pun sudah remeh. Orang pintar kali berpengalaman. Nah, kadang-kadang kita lihat dunia ada banyak dirayu dan mau pula terayu. Makanya belum punya kelapa. Ini proses. Nah, setelah kita sedikit dirayu bocor. Kekuatannya itu ada pada rambutnya. Kalau rambut jalannya itu yang ujung itu gunting pakai yang maka tidak tidak. Saya kasih Tuhan. Jangan ditaruh rasa saudara kepada dunia ini. Kau pilihan Tuhan. Ditangkap oleh Tuhan. Aku sudah jaga diri saudara. Haleluya. Jaga makanan saudara. Jaga minuman saudara. Jangan lagi seperti dunia ini. Saya tidak main bisa. Kalau saudara kasih boleh. Saya kasih Tuhan jaga makanan saudara. Makanan saudara itu apa kata Tuhan Yesus? Bekerja bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa. Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai pada hingga. Iya. Saya bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kekekalan. Amin. Oke, kita bekerja. Saya berikan pagi, sore, 1 bulan kita dapat gaji. Kita bekerja kita makan. 8 jam keluar di sana. Hanya 8 jam. Untuk hanya setengah itu ketika hidup. Kapan kita bekerja untuk kekekalan? Saudara boleh kasih Tuhan. Maka Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu dikatakan di sana, jangan bekerja hanya untuk makanan yang binasa. Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan memberikan anak manusia kepadamu. Yesus akan memberikan makanan itu kepada kita. Dan makanan dari siapa kita dapatkan makanan ini? Dari Tuhan Yesus. Satu hari Yesus berada saudara kasih Tuhan di mana? Di daerah Samaria itu berjalan. Dan itu hari itu panas sekali. Lalu setelah berkasih Tuhan, apa dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat? Singgahlah Yesus ke sebuah sumur yang diberikannya kepada saudara berkasih Tuhan oleh Israel. Dan itu ada datang ke Samaria. Saudara berkasih Samaria datang menerima air. Ketika berapa saudara menerima air, Yesus berkata begini, berilah aku minum. Lalu orang itu berkata, masa ada saudara yang diminta minum kepada aku? Kenapa? Karena dijelaskan dari kita dikatakan orang sahut sikap Yahudi dari orang Samaria yang tidak boleh bertemu sama. Tapi Yesus membuka pembicaraan. Sampailah saya berkasih kepada pembicaraan berikutnya. Sampailah perempuan ini bertumbuh hidupnya dan memanggil orang-orang dari kota Samaria datang kepada Yesus. Dan banyak orang yang mengenal Yesus. Kemudian murid-muridnya pergi ke kota tadi membawa makanan datang kepada Yesus. Mereka berkata, guru, makanlah, mari makan dulu. Dan Yesus berkata, pada
Mereka berpikir siapa yang mau makan untuk dia? Yesus berkata ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu saudara berkasih itu Yesus lanjutkan, makanan itu ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita di dunia ini bukan memuaskan hawa nafsu, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu target kita, itu tujuan kita. Kita ada di dunia ini bukan agar kita duniawi, bukan agar kita bisa melepaskan diri kita dari dunia ini, dari ikatan dunia ini, dari nafsu dunia ini, dari segala hal yang menarik ini. Kita harus melepaskan diri kita, dan kita harus terus berproses dalam diri kita sampai rupa dan gambar Kristus nyata bagi kita. Haleluya. Haleluya. Yang saudara berkasih Tuhan, kita masih ada di dunia. Kenapa kita masih tinggal di dunia? Ada yang berkatakan, untuk apakah aku ada di sini Tuhan? Untuk apa kita ada di sini? Untuk apa kita ada di muka baru? Lanjutkan, kalau bukan untuk melayanimu, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Saudara, Simpson kenapa jatuh? Baktinya gratis. Karena dia lebih suka menu kedagingan, menu hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu. Apakah saudara pernah saudara berkasih yang Simpson ini sebelum hari matinya saudara berkasih itu dia berdoa mereka waktu mematikan, berikanlah aku segala kekuatan sekali ini satu Tuhan. Cuma di situ dia berdoa. Selebihnya tidak ada. Selebihnya tidak ada. Berikanlah aku kekuatan sekali ini saja supaya aku balaskan kedua mataku ini. Itu pun doanya doa balas dendam. Doa balas dendam itu. Kenapa Simpson sampai seperti itu kondisinya? Padahal dia nakir. Dia akan menjadi seorang hakim bagi Israel. Dia akan menyelamatkan umat Israel dari tekanan-tekanan bangsa lain. Kenapa Simpson tidak menjaga hidup? Simpson ceroboh menjalankan hidup. Kita jangan ceroboh menjalankan hidup. Haleluya. Makanan kita, saya pikir kita harus tahu. Saudara, doa itu menjadi makanan kita. Ujian penyembahan itu makanan kita. Firman Tuhan itu makanan kita. Melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu makanan kita. Dan kalau melayani harus selesai. Teleos. Artinya apa? Selesai dengan baik, benar, sempurna. Haleluya. Saudara berkasih Tuhan, jangan melayani nanggung-nanggung. Jangan melayani setengah jalan. Kadang-kadang ada orang semangat sudah 3 bulan. Ya, 3 bulan semangat. 3 bulan 1 hari begitu. Jadi jangan seperti apa, sprite. Begitu dibuka dari itu dikontak, terus diami. Tunggu sebelum dikontak-kontak, naik lagi. Jangan seperti itulah. Kita stop persekutuan menyala. Haleluya. Yesus berkata makanan bagi yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaan. Haleluya. Apa makanan kita? Melakukan kehendak Dia yang mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaan. Amin. Coba kedua bahu kita mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Haleluya. Kalau ini yang menjadi makanan kita, tidak ada gunung-gunung yang bisa lemah di hadapan kita. Semua gunung-gunung akan kita lemahkan. Semua gunung-gunung akan kita
dirata. Gunung-gunung apa yang ada di hadapan kita dalam pekerjaan pelayanan itu akan jadi rata. Mari kita bermasih. Haleluya.